Air bersih adalah hak dasar, bukan komoditas. Namun di banyak daerah tambang di Indonesia, air telah menjadi kemewahan yang tak lagi mudah dijangkau. Tambang terbuka membentang luas. Ekskavator berderu tanpa henti. Namun tak jauh dari pusat produksi itu, warga harus menggali sumur hingga kedalaman belasan meter atau bahkan berjalan jauh hanya untuk mendapatkan satu ember air yang layak konsumsi. Fenomena ini bukan peristiwa tunggal. Di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, hingga Halmahera, cerita serupa berulang. Aktivitas pertambangan telah merusak siklus air. Kerusakan hutan, perubahan tata guna lahan, pencemaran limbah logam berat, serta eksploitasi air tanah secara masif menjadi penyebab utama. Laporan Jatam menyebutkan lebih dari 30% sungai yang berada di sekitar tambang batu bara mengandung logam berat di atas ambang batas. Air yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi sumber penyakit. Persoalannya tak berhenti pada data. Ketika air bersih menjadi langka, konflik sosial meningkat. Ketika warga menuntut hak dasar, yang datang justru intimidasi atau pengabaian. Kondisi ini mencerminkan wajah ketimpangan. Di satu sisi, negara menikmati pemasukan dari sektor tambang. Di sisi lain, warganya kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar, yaitu air. Eksploitasi pertambangan meninggalkan luka ekologis yang sulit pulih. Dalam tambang terbuka, lapisan tanah dikupas, vegetasi dibabat, permukaan tanah kehilangan daya resap. Air hujan tak lagi terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir membawa lumpur, sedimen, dan logam berat ke sungai. Limbah cair dari aktivitas pencucian batu bara atau tambang nikel mengandung arsenik, timbal, hingga merkuri. Jika tidak dikelola dengan benar, zat ini mencemari tanah dan air. Efeknya berantai, menurunnya kualitas air, hilangnya biodiversitas, dan meningkatnya risiko penyakit. Penelitian Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM tahun 2022 mencatat bahwa konsentrasi TDS atau Total Dissolved Solid di daerah tambang di Sulawesi Tenggara mencapai 1.600 mg per liter. Ini 3 kali lipat dari batas yang ditentukan Peraturan Menteri Kesehatan. Ini bisa mengakibatkan sumur warga mengering atau bahkan amblas karena overekstraksi. Krisis air di wilayah tambang adalah hasil langsung dari tidak seimbangnya orientasi produksi dengan keberlanjutan. Ketika kebijakan lebih berpihak pada hasil ekonomi jangka pendek, kerusakan ekologis dianggap sebagai harga yang harus dibayar. Namun, air tak mengenal wilayah administratif. Begitu satu sungai tercemar, maka efeknya menjalar lintas desa, lintas kabupaten, bahkan lintas generasi. Dalam sistem hukum, tanggung jawab pelindungan air bersih melekat pada negara dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib melindungi kualitas lingkungan dan bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan. Namun dalam praktiknya, pengawasan lemah dan banyak pelanggaran tak berujung sanksi. Dari ribuan tambang yang beroperasi, hanya sebagian kecil yang benar-benar diawasi secara berkala. AMDAL, dokumen yang seharusnya menjadi alat kontrol lingkungan, seringkali menjadi formalitas administratif. Isinya tak menggambarkan realitas lapangan. Bahkan, banyak perusahaan tidak pernah menjalankan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana diatur. BUMN yang mengelola tambang pun tak lepas dari sorotan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL seringkali diarahkan hanya untuk kepentingan simbolik. Pembangunan gapura,
penyediaan tenda kegiatan desa, bukan penyediaan air bersih atau rehabilitasi ekosistem air. Negara memiliki perangkat hukum, regulasi, hingga anggaran untuk menegakkan prinsip keadilan ekologis. Namun pertanyaannya, mengapa semua itu nyaris tak tampak ketika air bersih menghilang dari desa-desa penghasil tambang? Air bukan hanya urusan teknis, ini adalah cermin keadaban. Ketika air bersih tidak lagi menjadi hak dasar, melainkan hak istimewa, maka yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi juga nurani kolektif.